Pemirsa, Rocky Gerung akan kembali dipanggil Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian. Pemanggilan ini akan dilakukan usai perkara kasus ujaran kebencian yang menyeret Rocky Gerung naik ke tahap penyidikan. Kasus ujaran kebencian Rocky Gerung masih berlanjut. Kali ini, Bareskrim Polri berencana untuk melakukan pemeriksaan kembali. Hal itu dikatakan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro, didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, bertempat di Gedung Bareskrim Polri pada Senin 30 Oktober 2023. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Juhandani menyatakan bahwa kasus Rocky Gerung sudah naik tingkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polri juga sudah memeriksa 17 saksi serta akan berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Metro Jaya untuk menambah bukti. Untuk menaikkan perkara itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses sidik, itu 17 orang saksi, kemudian rencana tindak lanjut, tim akan segera dikirim baik itu ke Sumut, Kaltim, Kalteng, Jogja maupun nanti ke Polda Metro, di mana itu untuk melengkapi bukti-bukti atau penyidikan-penyidikan yang disesuaikan hasil yang kita peroleh saat penyelidikan di Bareskrim. Sebelumnya, Rocky Gerung melakukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan hinaan yang mengandung unsur sara. Hal ini dilakukan pada 29 Juli 2023, bertempat di Musdalifah Islamic Center dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. AKBRI Angkatan 90 menggelar acara bakti sosial bagi masyarakat Tanjung Pandan. Kegiatan ini digelar di halaman Gor Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan semangat kemanusiaan dan dukungan akan pemilu damai. Kegiatan bakti sosial AKBRI Angkatan 1990 ini diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Tanjung Pandan, Bangka Belitung, puluhan paket sembako dan perlengkapan belajar dibagikan kepada masyarakat, termasuk pada para siswa-siswi SD SLB Tanjung Pandan. Bakti kesehatan ini juga digelar untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu juga diadakan bakti peduli dengan pembagian air bersih kepada masyarakat melalui Polsek Jajaran. Menurut Kapolres Belitung, AKBP Didi Subiakto, kegiatan ini juga merupakan upaya mendukung kesuksesan pemilu tahun 2024. Kegiatan bakti sosial yang juga dihadiri oleh Forkopimda Belitung ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat, sekaligus untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Tim Humas Polres Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Tengah melakukan rilis terkait pengungkapan tindak pidana narkoba selama kurun waktu 21 September hingga 23 Oktober 2023, sekaligus melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak lebih dari 1.000 gram dan menyelamatkan lebih dari 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana narkoba beserta pemusnahan barang bukti narkoba bertempat di depan Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh jajaran narkoba Satgas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang telah dibentuk sejak tanggal 21 September hingga 23 Oktober 2023. Dari tanggal 21 September sampai dengan Oktober bulan ini di tahun 2023, Satgas ini telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka 11 orang dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Dari kasus tersebut diungkap dari beberapa daerah, dari 4 daerah. Yang pertama di daerah Palangkaraya, kemudian Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan, serta di Gunung Mas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa selain itu Polda Kalimantan Tengah, khususnya Direktorat Res Narkoba, dalam kurun waktu tanggal 21 sampai Oktober bulan ini telah mengungkap kasus sebanyak 36 perkara yang ditangani oleh Ditres Narkoba dan jajaran. Ya.
dan tersangka sebanyak 44 orang dan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 2,5 gram, kemudian kilogram, 2,5 kilogram, ganja sebanyak 1,6 gram, karisoprodol sebanyak 10.000 butir. Ini yang ditangani oleh Ditres Narkoba. Kemudian di tahun 2023 dari Januari sampai 24 Oktober bulan ini, ya, bahwa Polda Kalimantan Tengah dan jajaran, khususnya Direktorat Res Narkoba dan jajaran, telah mengungkap sebanyak 564 kasus dengan tersangka 674 orang. Ya, ini cukup signifikan, cukup banyak, ya, belum tutup tahun, dengan barang bukti sebanyak berupa ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 631 butir, sabu sebanyak 20.354,51 gram atau 20,4 kilogram, karisoprodol sebanyak 10.840 butir, dan obat daftar G sebanyak 2.859 butir. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 1.014,11 gram yang berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah mengharapkan seluruh masyarakat dan mengimbau untuk bisa memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polda Kalimantan Tengah. Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.